gitu. Bang, tapi begini, kita tahu bahwa Pak Jokowi ketika dalam sebuah acara besar PDIP mengatakan mendukung Ganjar Pranowo. Bahkan pada saat itu kita ingat, Pak Jokowi itu mendesain baju khusus untuk Ganjar Pranowo sebagai baju kampanyenya, baju putih dengan garis-garis hitam. Katanya desain dari Pak Jokowi. Lantas kenapa tiba-tiba berubah mendukung Prabowo Subianto, tidak lagi di PDIP, sampai akhirnya kita lihat sebuah statement ini, ada pernyataan kecewa dari Hasto Kristianto dari PDIP yang menyatakan bahwa rasa-rasanya seperti sedang terluka perih, Jokowi dan keluarga tinggalkan kami. PDIP betul-betul merasa sakit hati sekali tampaknya, Bang. Ya itu kompleks masalahnya. Di satu sisi ini ada wilayah yang terlalu luas dimiliki oleh presiden karena presiden juga kepala negara selain kepala pemerintahan. Kepala negara itu luas. Jadi misalnya dia menyatakan dukungan kepada Pak Prabowo, tapi pada saat yang bersamaan mendukung juga Mas Ganjar. Suatu hari dia bilang kita dukung ketiga-tiganya demi kebaikan bangsa. Itu adalah wilayah luas dari seorang presiden ya, sebagai kepala pemerintah, sebagai kepala negara. Cakupannya luas, lingkupnya luas karena dia harus menjaga harmoni di antara orang-orang yang sedang bertarung kan begitu. Jadi saya kira karena itu nggak bisa kemudian dipersempit seorang presiden itu hanya sebagai kader partai karena pada dasarnya dia adalah pemimpin negara, pemimpin dari seluruh kita. Bahkan sebagai kepala negara, dia itu juga memimpin lembaga negara, dia juga legislatif, dia juga memimpin yudikatif, dia juga memimpin eksekutif gitu loh. Sehingga ruang besar ini tidak bisa kita sederhanakan dengan mengatakan ditinggal atau dan sebagainya lah kira-kira begitu. Presiden masih ada di situ, tugas dia tinggal satu, dia atur supaya transisi ini berjalan dengan baik. Tanggal 1 Oktober parlemen dilantik, tanggal 20 Oktober tahun depan presiden dan wakil presiden dilantik. Dan tentu dia ingin apa yang sudah dia canangkan dan dia sudah mulai kerjakan itu tidak dihentikan. Dan itu Memang juga ada diantara ancaman, Bang, apa yang sudah dijalankan Pak Jokowi ini tidak akan dijalankan kalau Pak Jokowi tidak mendukung Prabowo Subianto ataupun juga mengusung putranya jadi wakil presiden. Nah itu dia, akhirnya Pak Prabowo memiliki kekuatan itu. Pertama-tama karena dia adalah hasil dari rekonsiliasi 2019. Yang kedua, dia yang nampak paling loyal untuk meneruskan apa yang sudah dikerjakan oleh Pak Jokowi. Kereta api cepat, IKN, hilirisasi. Bahkan untuk hilirisasi dugaan saya, Pak Prabowo dari awal bersama Pak Jokowi ngotot dengan hilirisasi. Ketika lobby-lobby para eksportir sumber daya alam, eksportir bahan mentah, hebat sekali di negara kita ini, sehingga selama ini hilirisasi tidak pernah sanggup kita bikin, padahal ini adalah fondasi Memang bagi ada industrialisasi. kekhawatiran, Bang, kalau misalkan yang menjadi Presiden Ganjar Pranowo, apa yang sudah dilakukan oleh Pak Jokowi itu tidak akan berlanjut? Faktanya karena diduga Pak Ganjar dikendalikan oleh kelompok lain yang boleh jadi tidak utuh dia bisa Siapa menjalankan. kelompok lainnya? Dugaannya siapa? Kita tidak bisa hindari bahwa di antara calon-calon ini memang Pak Prabowo yang kelihatan paling independen ya, karena dia kan ketua umum, pada saat yang bersamaan dia juga adalah calon presiden. Jadi dia punya tingkat independensi yang paling tinggi gitu. Sehingga mungkin ini yang menyebabkan Pak Jokowi juga melihat Pak Prabowo selama ini kalau ngomong sama saya nggak pernah lain di depan lain di belakang. Sementara calon lain ini kok bisa nelikung saya. Siapa, Bang, yang gitu. nelikung, Bang? Banyak sudah orang yang ngomong ya. Tapi misalnya program Pak Jokowi, misalnya menyelenggarakan Piala Dunia, misalnya kayak begitu, itu tiba-tiba dibatalkan. Oh, jadi di situ momennya Pak Jokowi akhirnya sudah di awal 2020 menyatakan nanyain Prabowo mau jadi presiden apa enggak. Tapi ketika konflik ataupun masalah Piala Dunia yang batal dilaksanakan di sebuah kota di Indonesia, di situ mulainya akhirnya Pak Jokowi Saya nggak bisa Prabowo memasuki Subianto semua wilayah yang mungkin menjadi kontroversi ya. Tapi yang kita bisa baca hanya soal-soal di ruang publik. Di mana presidensialisme kita itu sering diterpedo. Saya sendiri merasa dan melihat begitu.
presidensialisme itu diterpedo oleh adanya kaki tangan partai politik di dalam pemerintahan, yang menurut saya memang itu tidak sehat. Ke depan itu kita harus menyadarkan partai politik untuk stay di dapur. Jangan terlalu banyak bermain di infrastruktur negara dari belakang gitu. Apalagi kalau infrastruktur negara itu namanya infrastruktur keamanan, itu tidak boleh sama sekali. Nah, dugaan saya dan saya lihat juga ya, Pak Jokowi itu sering melihat bahwa ada pemain-pemain di luar dirinya yang secara prerogatif sebenarnya diberikan hak oleh konstitusi untuk mengontrol jalannya negara, tapi tiba-tiba di belakang sana ada pemain-pemain yang rupanya kemudian dia lihat loyalitasnya ada kepada pihak luar, kepada partai politik dan kepada pihak-pihak lainnya yang Pak Jokowi menurut saya juga kecewa. Saya pernah berkali-kali ngomong sama Pak Jokowi tentang adanya lembaga-lembaga negara yang dikendalikan dari belakang. Saya ngomong terang-terangan sama beliau dan beliau tarik napas panjang soal itu. Nah, menurut saya ini juga harus introspeksi ya. Menarik ini. Abang mengatakan ada lembaga-lembaga negara yang dikendalikan. Apa lembaga negaranya? Siapa yang mengendalikannya? Saya nggak mungkin sebut satu persatu ya, karena itu obrolan saya di depan presiden ya. Tetapi saya membuat catatan-catatan yang memang nampak kasat mata. Gitu. Apa yang kasat mata? Kalau kasat mata boleh dong kita dikasih tahu. Saya melihat itu sebagai pengawas pemerintah pada waktu itu, campur tangan partai politik kepada beberapa lembaga strategis itu kuat sekali. Menurut saya ini harus diakhiri di masa yang akan datang. Apa misalnya Partai lembaga politik strategis? tidak boleh ya, bahkan nanti harus dibatasi. Ada banyak lembaga negara yang partai politik tidak boleh lagi bermain di situ. Sebab kalau kader partai politik masuk kepada lembaga-lembaga itu, nanti kader-kader partai politik itu dikendalikan dari belakang. Ya, banyaklah ya, nanti bisa diidentifikasi ya. Siapa saja sih yang di dalam jabatannya sebagai pejabat negara keluar mendapatkan SK dan penunjukan dari presiden, tapi dia sering terlalu kelihatan sebagai orang politik. Itu tidak boleh itu. Siapa sih, Bang? Dalam presidensialisme semua menteri itu adalah hak prerogatif presiden. Sekali lagi, ketika loyalitas kita kepada presiden itu dimulai, seluruh loyalitas kita Tapi kepada kan memang partai ada politik harus dihentikan. sejumlah menteri yang berasal dari partai politik, Bang. Makanya tidak boleh mendua. Jadi seorang nanti kalau kita menjadi menteri, padahal kita adalah kader partai, kita bersumpah kepada rakyat bahwa loyalitas saya hanya kepada presiden. Loyalitas kepada partai politik harus dihentikan. Oke, Itu tidak baik. boleh itu. Bang, Ini demokrasi dan ini presidensialisme. Abang kan saat ini berada di garis lurus mendukung Prabowo Subianto bersama dengan Gibran Rakabuming Raka, putra dari Presiden Joko Widodo. Saya pernah membaca sebuah statement dari Abang bahwa Abang yakin satu putaran. Kenapa begitu yakin satu putaran? Di luar kita mendengar pergolakan macam-macam. Ada soal hak angket, kemudian kita tengah juga menunggu hasil dari putusan MK mengenai uji material kemarin. Nanti akan kita jawab usai jeda berikut. Kami kembali sesaat lagi.